Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anggraini dengan NIM 2005266 dari Program Studi Pendidikan Tata Busana Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan salah satu contoh dari media pembelajaran proyeksi. Pembelajaran proyeksi yang biasanya kita kenal dan kita ketahui adalah alat yang bernama proyektor, yang biasanya sering digunakan di dalam kelas untuk memproyeksikan materi atau bahan ajar dari laptop untuk ditayangkan di layar putih berukuran besar agar semua peserta di kelas bisa melihat atau memperhatikan materi yang sedang diajarkan. Tetapi ternyata laptop juga merupakan salah satu alat dari media proyeksi yang bisa digunakan untuk memproyeksikan media atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Cara kerja laptop untuk menayangkan atau memproyeksikan media atau bahan ajar itu adalah dengan cara membuka file, hanya dengan cara membuka file, baik itu berupa Word, Excel, atau PowerPoint, ataupun bentuk data lainnya yang mengandung materi atau bahan ajar yang akan disampaikan untuk peserta didik. Caranya mudah saja, yaitu hanya dengan membuka materi bahan ajar, contohnya seperti ini, yang membahas mengenai busana Jawi Jangkep yang berasal dari Jawa Tengah. Berikut contoh simulasinya. Baik, saya mulai untuk memaparkan materinya. PowerPoint-nya di slideshow kan. Kemudian pelajaran bisa dimulai. Jawi Jangkep. Mengenal busana adat Jawi Jangkep. Jawi Jangkep merupakan busana adat dari daerah Jawa Tengah. Busana ini biasanya digunakan oleh pria Jawa saat sedang menghadiri acara formal. Berikut contoh penggunaan dari busana Jawi Jangkep. Kemudian ada filosofi busana adat Jawi Jangkep. Busana adat Jawi Jangkep tak lepas dari masa di mana Belanda masih menjajah Indonesia. Pada saat itu terjadi pemberontakan di daerah Kartasura yang terjadi dikarenakan adanya perebutan tahta oleh Mangkubumi dan Raden Said. Mereka berdua tidak terima jika Pakubuwana II yang menjabat menjadi Raja Mataram akhirnya Belanda atau VOC membantu mengakhiri pemberontakan tersebut. Namun tak lama kemudian Pakubuwana II meninggal dunia dan tahtanya digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Sujadi. Kemudian VOC memanfaatkan keadaan dengan meminta mengadakan pertemuan dengan Pakubuwana III dan Mangkubumi. Dengan kritikan VOC, akhirnya VOC berhasil membagi dua kerajaan Mataram. Pakubuwana III menjadi raja di Kesunanan Surakarta, sedangkan Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I di Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat. Setelah itu, kedua kerajaan tersebut tetap terbagi-bagi lagi karena adanya perebutan tahta. Filosofi busana adat Jawi Jangkep. Sebelum Pakubuwana II meninggal dunia, beliau menitipkan pesan kepada putranya mengenai busana yang digunakan di kerajaan. Beliau menyuruh putranya untuk memberikan saja busana kerajaan Mataram jika Mangkubumi memintanya. Sejak saat itulah Pakubuwana III akhirnya membuat busana baru yang sangat kental dengan nuansa Jawa. Busana tersebut adalah atelah, seperti beskap berwarna hitam mirip busana dari barat. Atribut Jawi Jangkep. Yang pertama ada beskap, kedua kain jarik, ketiga blangkon, keempat ikat pinggang, kelima canela, dan yang keenam adalah wangkingan. Pertama, beskap. Beskap, pakaian atasan yang pada bagian belakangnya memiliki ukuran lebih pendek daripada bagian depan karena digunakan sebagai tempat untuk menyimpan keris. Dengan benik atau kancing yang ada pada bagian kanan dan kiri memiliki arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu, seorang manusia harus melakukan tindakan yang cermat dan juga hati-hati. Kemudian di nomor 2 ada kain jarik. Kain jarik yaitu kain bawahan yang mempunyai corak dan motif yang biasanya disesuaikan dengan corak atau motif pasangan wanitanya. Kata jarik sendiri memiliki makna ojo gampang seri yang artinya jangan mudah iri. Kain jarik juga sangat erat kaitannya dengan wiru yang memiliki makna wiwiren ojo nganti kleru yang artinya olahlah segala hal dengan sedemikian rupa sehingga menumbuhkan suasana yang nyaman dan juga harmonis. Nomor 3 ada belangkon.
Belangkon digunakan sebagai ikat kepala. Belangkon dengan ikatan yang kuat melambangkan bahwa seorang pria harus memiliki pemikiran dan pendirian yang teguh dan juga tidak mudah untuk terombang-ambing. Di nomor 4 ada ikat pinggang. Ikat pinggangnya terbagi menjadi dua, yaitu ada sabuk yang digunakan untuk mengikat kain samping. Sabuk atau stagen memiliki makna agar manusia menggunakan badannya untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan jangan sampai pekerjaannya tidak menghasilkan untung. Dan yang kedua ada efek timang dan lerep. Fungsinya untuk memaksimalkan kinerja sabuk agar semakin kencang. Memiliki makna bahwa kita harus bisa mencari ilmu sebaik mungkin dan harus memahaminya dengan gambling atau jelas agar tidak ada rasa khawatir. Di nomor 5 ada canela. Canela adalah selop sebagai alas kaki. Canela dijabarkan dari cantela jroning nala yang berarti peganglah kuat di dalam hatimu. Makna yang terkandung dari pemakaian canela adalah agar kita selalu menyembah kepadanya secara lahir dan batin. Di nomor 6 ada wangkingan. Wangkingan adalah keris yang berada di bagian belakang yang dahulu berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Memiliki makna bahwa manusia harus mampu melindungi diri sendiri terutama dari godaan setan. Namun pada zaman sekarang ini, keris hanya digunakan untuk sebagai penghias busana saja. Bentuk dasar busana Jawi Jangkep. Ada yang berbusana kaftan dan juga berbusana busana bungkus. Kaftan maksudnya adalah baju yang panjang, longgar dengan sisi yang lurus mengikuti bentuk bahan, berlengan panjang dan selalu ada belahan sampai bawah, sehingga cara mengenakannya tidak perlu melalui kepala. Sedangkan busana bungkus merupakan busana yang terdiri dari selembar bahan yang terlepas berbentuk persegi 4 panjang, yang dipakai dengan cara dibungkuskan atau dibelitkan sekeliling badan, dari mulai dada ke bawah atau dari pinggang ke bawah. Mari kita mulai dengan kaftan terlebih dahulu. Busana adat Jawi Jangkep yang berbusana dasar dari jenis kaftan adalah Jawi Jangkep. Yang memiliki dasar busana berbentuk kaftan adalah beskap. Karena terdapat bagian yang terbagi menjadi dua, sehingga kita tidak usah mengenakannya dengan kepala terlebih dahulu, yaitu masuk ke dalam pakaian. Jadi busananya memiliki belahan sehingga tidak usah memasukkan kepala terlebih dahulu agar bisa mengenakan busana tersebut. Kemudian busana bungkus. Bentuk dasar busana bungkus ini ada 4 pakaian dalam busana adat Jawi Jangkep. Yang pertama adalah jarik, yaitu yang dililitkan sebagai bawahan busana adat Jawi Jangkep yang memiliki ukuran lebar kurang lebih 1 meter dan panjangnya 2,5 meter. Kemudian ada belangkon. Belangkon memiliki ukuran 105 x 105 cm berbentuk segi 4, tetapi hanya yang digunakan hanya setengahnya saja. Tetapi di zaman sekarang ini belangkon sudah tidak dililitkan lagi, sudah ada yang instan yang hanya tinggal dipakai saja. Kemudian ada stagen. Stagen memiliki ukuran lebar 15 cm dan panjangnya 5-10 meter. Dan yang keempat ada sabuk. Sabuk memiliki ukuran panjang 1,2 meter sampai dengan 1,5 meter. Terakhir ada kesimpulan. Busana adat Jawi Jangkep merupakan busana adat pria yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Bentuk dasar busana Jawi Jangkep berasal dari busana bungkus dan juga kaftan, yang mana pada awal munculnya busana ini adalah dari Keraton Kasunanan Surakarta. Busana ini pada awalnya hanya digunakan oleh orang-orang yang berada di lingkungan Keraton Kasunanan. Tetapi pada saat ini orang-orang dari berbagai kalangan juga bisa mengenakannya. Orang-orang harus menggunakan perlengkapan yang benar dan sesuai dengan adat pada zaman dahulu di keraton. Karena setiap perlengkapan dari busana adat Jawi Jangkep memiliki makna filosofis tersendiri. Kini, busana adat Jawi Jangkep masih sering digunakan oleh pria Jawa khususnya pada acara-acara formal seperti acara pernikahan dan acara-acara formal lainnya. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada materi busana adat Jawi Jangkep ini. Terima kasih, materi sudah selesai diberikan.
Seperti itulah bagaimana cara mensimulasikan atau memproyeksikan materi bahan ajar dengan menggunakan laptop. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.